dua kelompok. Seperti itu. Nah, karena ini pembimbingan yang ketiga, silakan bisa dikirimkan di ruang chat ya untuk draft draft akhir gitu ya. Draft dari rancangan aktualisasinya. Silakan bisa dikirimkan. Oke, saya mulai dari yang pertama, Pak Samsudin ya. Oke, yang pertama untuk judul ya. Ini nanti dikasih apa namanya kepanjangannya ya Pak. Oh, iya Bapak siap. Jadi kalau kalau apa namanya? Ini satu paket IRPS OB gitu Ini kok atau satu paket Bapak. yang satu paket itu IRPS-nya. Oke, jadi kan RPS OBEB ini kan OB ini kurikulumnya Bapak. Terus RPS ini Oke. kan rencana pembelajarannya, kemudian E ini kan tujuannya untuk menjelaskan kalau ini elektronik gitu Bapak. Iya. Jadi biar terkesan satu batch itu gimana ya? Satu paket itu ya Pak. Ini kan sebuah aplikasi ya, nama aplikasi kan, bukan RPS-nya sendiri. Kalau ini nama aplikasi nggak usah dipanjangkan, nggak apa-apa. Jadi ini satu paket nama aplikasinya gitu. Oh, iya Bapak siap. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu aplikasi ya. Oke, Ini yang core isunya ya Pak. Oke, udah benar. Nanti dikasih tanda ya Pak, yang terselesaikan. oh iya Bapak siap. Di bold ngoten mboten napa nggih. Nggak apa-apa. Nggih. Isunya itu nggak usah di sebenarnya ya. Satu, dua, tiga, empat. Bentar. Isunya itu kan kegiatan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini nggak usah. Oh Ini kan ngoten. sudah terdefinisi di isu kan. Nggih. Jadi ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini penulisannya tahapan kegiatan ya. Oh nggih siap. Output.
nilai, kemudian visi misi gitu. Oke, siapa Pak? Mulai dari melakukan persiapan, scan, mengembangkan, implementasi, sosialisasi, evaluasi, institusinya, jadwal. Kalau tabel di atas tabel ya Pak judulnya. Oh, nggak tahu. Oke, siap. Kendala antisipasi ini nggak harus tidak harus bold ya, dibuat eh, biasa aja. Yang Oke, kira-kira nggak perlu boldnya juga di atas. oke, siap. Ini sudah alfabetik ya? Sudah ya. Sampun, Bapak. Oke. Nanti penomorannya yang tanpa ini bab di tengah bawah ini. Kalau yang betul bab, Oke, kalau yang non bab di pojok kanan atas. Gitu. oke, siap. Oke, siap, Bapak. Semua font dibuat Arial. Oke, Oke, sudah siap. bagus Pak. Siap. Lanjut Menurut Bapak. lagi. Bentar. Ya. Belum pasti. Ini ya. Ini nipnya bisa kembali. Hmm. Ini ada kepala BDK Semarang ya. Nanti dikasih. Tahan aja. Ini nanti dikasih nama kepala BDK Semarang. Tahan aja on. Oke, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, oke. Barusan. Oh, iya. Yang dia istilah Inggris di italic ya, Pak. Italik ya. Oke. Ini tabel. Dikasih keterangan tabel. Tabel apa gitu ya. Tabel apa gitu nanti. Oh, iya, iya. Ini, oh ya ini ditaruh. Ditaruh di atas. Satu, dua. Hmm. Itu juga di atas. Di atas ya. Ini dirapikan, Pak. Nanti Iya, tadi. dirapikan, font-fontnya dan seterusnya dirapikan. Oh ya, jangan lupa ada indikatornya ya. Diberi indikator aja di sini. Bagian mana, Setelah Pak? setelah ini kan keterangannya ya. Nah, kemudian di Iya, sini diberikan indikatornya di sini. Setelah penjelasan dari ini ya, Lisbon ya. ya, itu diberikan indikator keberhasilannya. Gitu. Oh, siap, siap. Yang lain juga nanti sama seperti itu ya. Hmm, kegiatan, evaluasi. Ini maksudnya apa? Tahun 80. Yang saya digitalisasi, Pak. Kalau
semua arsip kan nggak mungkin gitu Pak Oke, jadi untuk yang diselesaikan. diselesaikan tahun 80 ya. Ya, Nah, ini masukannya di sini aja di output, di output. oh di output ya. Ya, Kegiatannya visualisasinya enggak Pak? nggak usah. Ini kan sebagai outputnya, outputnya aja keterangan. Kalau di judul gimana Pak? Judul tidak, jangan ke judul. Ini kan Eh, batasannya sebenarnya. Jadi nanti di indikator keberhasilannya, jangan menuliskan bahwa ini produknya adalah digitalisasi arsip tahun 1980 gitu. 80 indikatornya siap. Ya, indikator keberhasilannya aja itu sebagai ukuran. Ya, ya, ya. Jadi nggak usah dicantumkan di judul ya Pak ya, di Nggak usah, outputnya. di outputnya aja. Ini juga ditaruh di atas. Ya, Oke, jadwal, kendala, kendala antisipasi, benar. Matriknya belum ya? di atas tadi Pak, matrik. Matrik kayak gini. Sebelum jadwal Ini kegiatan. sudah ada. Jadwal, matrik ini kayak gini. Ya, Yang ini belum ada. Matrik rekapitulasinya oh rekapitulasinya belum. belum ada. Ya, Matrik yang belum ada kayaknya ya. ya, ya. Nanti boleh Metrik ditambah itu. rekapitulasinya. Oke, ya. Kendala, kemudian penutup. Oke, gitu. Saya yang tanyakan, Pak. Untuk metrik itu yang tadi di akhir itu loh Pak, yang disebutkan indikatornya, Hmm. kemudian kekurangan metrik tersebut Pak. Yang mana? Yang di sebelum jadwal Hmm. itu sudah betul ya? Sebelum metrik ini. Ya, Udah, tabel udah benar. metrik. Udah benar. Yang penting dibuat ini kan pertahapan kegiatan. Iya, betul. Buatnya sudah pertahapan. Sudah benar. Tinggal matrik yang ini, ketercapaian ini. Matrik Supaya rekapitulasinya ini. Saja. siap. Ini nggak harus bold ya, Pak. Jadi yang kira-kira nggak perlu bold, nggak usah bold gitu. Iya, siap. Oke, cukup kan aja? Ya, cukup Bapak. Makasih. Ya, sama-sama. Bu Husnul Lutfi. Ini nggak usah tanda petik ya, Bu. Kemudian bentuknya tidak usah miring, langsung apa namanya berdiri aja gitu ya. Media pelajaran untuk pelajaran informatika. Dikasih keterangan gambar di sini. Ini, Pak. Belum. Oke. Ini di rata kiri aja Pak ya. Sini. Oh iya iya Pak. Ini juga belum ada indikator keberhasilannya Bu Baik Pak. di bawah sini.
Oh, ini setelah menguji cobakan, kemudian menyempurnakan ya. Iya. Oke. Outputnya di sebelah paling kanan ya, Bu. Oh, baik. Masih matrik gini yang belum nanti ditambahkan matrik apa rekapitulasi nilai-nilai dasarnya yang diimplementasikan gitu. Baik, Pak. Oke, cukup sih, udah bagus matriknya. Yang penting matriknya teman-teman ya. Fokusnya memang di matrik nanti lebih banyak paparannya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, Untuk ini kan isunya itu kan belum variatifnya media pembelajaran digital gitu ya intinya. ya. Nah, terus tapi di judulnya itu kan pemanfaatan media digital untuk meningkatkan motivasi murid. Nah, itu nanti antara motivasi murid dan belum variatif itu nanti rancu nggak, Pak? Eh, jadi gini, nanti dibuat, bentar, hitungan. Ini memang evaluasi apa, Bu? Evaluasi medianya, Pak. Medianya. Media pembelajaran media. Oke, ini kayaknya rancu ini. Jadi gini aja. Yang dibuat apa nanti? Media Produk pembelajaran. apa saja? Jadi kayak ada saya mau semacam mini blog gitu Pak, terus ada nanti ada materi sama kuisnya gitu. Untuk- Mini blog, materi, kuis. Oke. Oke. Atau gini, pembuatan motivasinya nggak usah. Ini kan problemnya, core isunya adalah rendahnya motivasi murid. Kalau ini. Iya, Nah, jadi gini aja, pembuatan misalkan pembuatan mini blog sebagai media pembelajaran digital, mapel, mata pelajaran informatika di MTS 8 Gunung Kidul. Itu gimana? baik Pak. Jadi Pembuatan mini lebih, blog sebagai media pembelajaran digital. kan mini blog kan soal-soalnya kan include di mini blog kan. Iya, Jadi pembuatan, eh, apa namanya, pe- pembuatan kan ini Bu, lebih ke pembuatannya aja kan iya. ada prosesnya di sana. Karena Hmm. kan apa desain thinkingnya kan pembuatan produknya, pembuatan media apa tadi? Media Media pembelajaran, pembelajaran digital. media pembelajaran digital, media pembelajaran mini blog gitu ya. Media pembelajaran mini blog. Mini blog kan representasi dari digital gitu kan. Iya. Media pembelajaran mini blog sebagai apa, sebentar. Pembuatan mini blog gitu aja. Kan pembuatan mini blog ya Pembuatan mini blog sebagai sebagai media media pembelajaran pembelajaran digital digital. pada mata pelajaran informatika di MTSN gitu. Itu gimana? Oke, siap Pak. Berarti nanti isunya tetap belum variatifnya ya Pak ya? Iya, kan nyambung. Baik-baik. Nyambung dan ini menjadi sebuah variasi yaitu mini blog. Oh, baik. Jadi Berarti untuk jawaban, motivasi muridnya dihapus ya Pak ya? misalkan nggak Siap. sampai itu kan ada ya asesmennya juga apa-apa, asesmennya ada. Cuman memang fokusnya adalah di pembuatan produk yang selama ini medianya itu sangat terbatas gitu. Ya, ya baik. Cuman memang harus di eh, justifikasi di deskripsi isu bahwa memang terbatas sekali media pembelajaran yang tersedia selama ini. Itu yang harus dibuatkan gitu. Itu Bu. Ya Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi? Hmm, sudah Pak. Sudah ya. Terima Oke, kasih Pak.
Ya, sama-sama. Busnel sudah. UFK. Ini sudah pernah ada atau belum? TikTok sebelumnya di kepenyuluhan. Di KUA kalian belum, Pak? Belum. Belum pernah ada. Belum, Oke, jadi belum. ini nggak usah. Ini nggak usah. Langsung aja pemanfaatan Oke. TikTok dan Instagram sebagai sarana Oh, bimbingan kepenyuluhan ini ya. Bimbingan oke. atau penyuluhan atau bimbingan kepenyuluhan Bimbingan gitu penyuluhan. aja. Atau gimana? Oh, ya. Sebaiknya gimana? Bimbingan. Kalau kalau bahasa bahasa di kebersihan itu bimbingan penyuluhan gitu, Pak. Bimbingan Oh gitu. Oke. ke garis miring penyuluhan. Oke. Oh ya udah. Dan informasi layanan di KUA kawannya nanti ditulis lengkap ya Bu. Iya. Apa kalian? Oh, kantor urusan agama ngoten nggih. Iya. Konjungnya. Hmm. Ini dikosongin dulu nggak apa-apa penguncinya belum tahu ya. Oke, Kosongin terus. dulu. Tujuan dua lingkup. Ini fontnya disamakan ya Bu, ini masih Calibri. Iya, Pak. Di sini ada narasi di hijau-hijau ini. Salah satunya adalah TikTok sama Instagram gitu. Oh, oke. Karena kan jenengan hanya memilih Instagram sama TikTok kan, Ya. gitu. Jadi Oh, di akar masalahnya itu Instagram sama TikTok itu ada secara eksplisit ada di akar masalah gitu. oke. Itu yang menjadi dasar kenapa kita milih Instagram sama TikTok. Oke. Kemudian di sini juga harus ada apa? Ada indikator keberhasilannya apa, Bisa, Pak. gitu ya. Indikator keberhasilannya apa? Dikatakan era ini berhasil apa? Syukur-syukur dia bisa terukur ya, bisa terukur untuk capaiannya gitu. Misalkan meningkat apa namanya terjadi peningkatan atau tersedianya apa gitu ya. Yang penting adalah indikator keberhasilan. Oke. Matriknya belum ya. Matrik ini nanti ditambahi. Matrik apa ini? Matrik rekapitulasi. Oh, ya, Pak, ya, Pak. Belum, belum, Pak. Kendala, antisipasi. Tutupnya belum. Belum, Pak. Oke. Yang penting materinya udah sesuai sih. Cukup sih kayaknya. Nggak, apa namanya, tadi poin-poin tambahannya aja yang perlu disempurnakan. Ada yang Ya. ditanyakan? Bu? Sementara belum. Belum ada ya. Baik, lanjut ke Pak Laksana. Ini gelarnya ditulis lengkap. Ini juga kalau bisa satu baris ya. Oh, nggih, Pak.
Coba beres biar mudah. Error. Iya Pak, belum belum clear itu. Kayaknya deskripsi isunya di mana ya? Bab berapa? Bab 3 ya Pak? Nanti dicek kembali ya. Soalnya di bab 2. Oh bab 2 ya. Oh Nanti ya. dilihat di strukturnya di panduannya. Oh Bab gini. 2 ini langsung nyambung sebenarnya di B. Oh gini. Mm-mm. Ini nggak usah tanda petik. Nah, ini tuh yang lemah itu fakta-faktanya udah terdukung nggak Pak? Misalkan ini Ya. Mm. fakta-faktanya, misalkan belum tentu penyusunan dalam proses materi mata kuliah. Nah, faktanya yang mana? Jadi mungkin faktanya itu berarti pasti penggunaan buku-buku itu ya Pak berarti. Ya, fakta yang terjadi di tempat jenengan itu apa? Yang menyatakan bahwa yang jadi yang mana? Kalau faktanya itu fakta problematiknya. Ya intinya kan dosen itu masih menggunakan apa namanya buku tebal terus buku-buku Ada panduan. di sini ada. Belum di sini itu mungkin saya tunjukkan tentang lebih ke materi ajarnya sih Pak. Nah, kalau bisa memang apa namanya? Ditambahkan ya Pak. Ya, yang kira-kira itu memang faktual itu bisa Oke. ditambahkan juga, Pak. Oke. Analisis isu itu kan tidak langsung USG ya, dilihat Ini PKL dulu. ini kemarin dari tugas yang hari sinkron itu loh Pak, apa namanya? 16 itu 17 ya itu. Kalau tugas itu juga PKL dulu sepertinya. Oh iya ya. Harus PKL dulu baru USG. Oh iya. Ini belum sesuai. Belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital. Ini langsung aja sebenarnya Pak, nggak usah terlalu panjang. Digital pada mata Ya. kuliah gitu. Tidak perlu kata keterangan ini ya. Iya iya. Ini double ini, double USG. Oh double USG ya ini ya. Oh iya. Heeh. Ini kurang kurang jelas Kurang Pak. kurang Iya, besar ya Pak ini ya Pak. kurang besar. Kemudian dikasih tanda mana yang terselesaikan. Oh oke. Ini belum ada mana yang bagian yang terselesaikan, mana yang tidak terselesaikan. Belum ada informasi. Dibuat narasi kayak teman-teman yang lain. Oh oke Pak. Gitu, ini kayak gini loh. Diberikan tanda, kemudian dinarasikan mana yang terselesaikan, mana yang tidak. Kemudian Iya. belum ada indikator keberhasilan juga di bawah ini. Oh oke. Iya ini dari tugas kemarin saya copy Pak ini Pak. Kemarin ada tugas ini juga. Oke.
Ini masih salah, Pak. Seperti yang kemarin saya sarankan kan pertahapan ya. Oh, pertahapan ya, Pak. Pertahapan kemarin sudah saya ulang-ulang loh ya. Hmm. Tahapan, output, Hmm. perkaitan itu kan perbagian kayak teman-teman sudah saya sampaikan udah benar semua kok. Oke, oke. Kayak gini loh. Nah, Oke, oke. ini problemnya monoton media digital ya. Oke. Media digital. Tiba-tiba apa jangan menggunakan apa? Google Site. Ya, jadi itu kemarin kan rencana itu awalnya kan dulu kan saya mau buat modul pembelajaran itu. Hmm. Cuma kok kayaknya lebih efektif kalau diterapkan ke Google Sites gitu loh, Pak. Nah, Jadi kan Google Sites, tiba-tiba ada Google Site itu ada argumen di sini nggak di Fishbone? jadi kemarin kan kemarin mau rencanakan modul pembelajaran yang digital itu. Oke, oke. Terus dari Maksud mentor saya, itu hmm, minta kalau bisa yang dibuat digital aja, Mas. Kalau kalau dibuat digital atau mungkin yang lebih mudah, kalau modul mungkin sudah ada. Dan nah ini saya tertarik ini kemarin tuh ada yang Canva Site juga, ada yang Google oke. Site. Nah, Pertanyaan mm, saya itu nggih. tiba-tiba muncul Google Site, akar masalah Mm, ada nggak sebagai pijakan itu dengan memilih Google Site? mm, dari masalahnya mungkin dari apa namanya? Mungkin dari mentor mengusulkan gitu gimana, Pak? Nggak bisa. Bukan ya? Jadi harus argumentasi jenengan membuat breakdown dari Oh, Fishbone-nya ini sebagai cost root-nya gitu. mm, Jadi kenapa tiba-tiba muncul Google Site itu jenengan walaupun itu statement dari mentor, cuman kan secara logiknya kan harus dimunculkan di cost root-nya gitu. Kenapa? Karena kalau kita muncul tiba-tiba kok Google Site, akar sebenarnya itu masalahnya dari mana gitu. Apakah jadi harus ada contohnya misalkan di materialnya ya, iya, dia menjadi salah satunya problemnya belum misalkan belum tersedia Google Site atau apa gitu ya, iya, sehingga itu menjadi alasan dengan menggunakan Google Site. iya, oke. Jadi tetap ada pijakan di Fishbone-nya Pak. Oke, oke. Kemudian nanti ini pengaturannya yang kayak gini kan tidak sejajar dengan 7 ya, menjorok ke kanan gitu Pak. Oh Hmm. iya, Ini banyak yang typo juga. Oke, itu cek lagi. Ini nanti kalau ngopi ya, misalkan ngopi dari website atau apa gitu kan, oke, atau dari kan kadang kan kita ngebuatnya juga bantuan GPT gitu, jangan langsung di oke, copy, tapi ada oke, Pak. format apa remove format dulu, biar dia nggak berantakan kayak gini. Kalau dia di apa di rata kanan kiri dia pasti akan berantakan itu. Ini baca tadi pertahapan pembuatan dari Google Site itu apa ada glosarium, Pak? Nah, mungkin kalau glosarium lebih ke kata-kata yang di mata kuliah saya tuh boleh, Pak. Nah, mungkin kata-kata yang di ilmu komunikasi itu boleh ditambahkan nggak, Pak? Boleh ya, ya tergantung jaringan buat Google Site-nya eh, sekuanya kayak apa. Misalkan page-nya page pertama apa, page kedua apa, page ketiga targetnya apa dulu gitu, Oke. ya kan? Kalau glosarium itu lebih ke modul kemarin ya,
Ya. Berarti mungkin nanti tak coba tak dihapus saja mungkin. Nanti Jadi di kalau chat. misalkan ini kalau pertanyaan Pak ini kalau misalkan ini kan nanti kan rencana kan di Google Sheet saya itu kan tidak hanya materi saja, mungkin nanti saya tambahkan ke kuis gitu. Ya, maka jenengan buat namanya sitemap-nya. Sitemap itu kan kayak buat buat peta, kayak peta konsep ya. Setelah Ya, home itu ada apa, ada menu-menu utamanya apa, nanti sub menunya apa, dibuat kayak peta konsep dulu. oh, Nah, gitu. kalau seperti itu kan nanti tahu mana ada komponen-komponen utama dari Google Sheet ini apa saja. Ya. Seperti Eh, itu, Pak. Jadi nanti akan kelihatan apa yang mau diperkaya gitu ya di Google Sheet tersebut. mm, Nanti kelihatan, oh ini materinya maksudnya di menu utama, di menu utama kah atau di sub menu kah? Nanti akan kelihatan gitu. ya. Terus kira-kira nanti kalau saya masukkan RPS boleh nggak ya Pak? Nah, kan tergantung Oh sitemapnya. ya. Sitemapnya kalau jenengan mau menambahkan perencanaan perkuliahan ya bisa dimasukkan. Iya. Jadi tergantung pada sitemap atau peta peta situs yang mau jenengan bangun. Tuh. Ini outputnya juga harus per tahapan ya, Pak. Ini juga belum per Oh iya. tahapan. Selama ini emang nggak punya LMS di UIN itu. A- Ada Pak, Kenapa, sebenarnya itu kenapa ada. nggak memanfaatkan itu? Jadi itu kan gini Pak, kemarin LMS-nya itu kalau menurut saya ya Pak, itu kan eh, ada beberapa banyak yang kekurangan juga dan di sini saya pengen membuat media ya berbasis digital tapi kan ini kan kalau yang Google Sheet kan gratis dan ini pun juga banyak fitur-fitur Google yang sudah terintegrasi contoh kayak kita membuat kuis Ya, terus kita bisa memberikan video juga YouTube kan di Google sudah ada jadi mungkin nanti tinggal menambahkan di sini gitu padahal kalau LMS-nya UIN itu kan dia kompleks ya. UIN Kudus kan, putus ya. misalkan. Dia kan juga ada apa namanya UIN Kudus Classroom. Ya ini Pak bener Pak. Nah, ini kan sebenarnya ini juga basisnya Moodle juga kayak PLC. Nah, maksud saya kalau ada yang tanya ya, kenapa kok tidak memanfaatkan ini? Padahal ini juga ada komponen page-nya, dia juga terintegrasi dengan apa namanya NIM dari mahasiswa, kemudian mudah mengelola apa orang masuk dia punya akun. Kalau di Google Sheet kan orang mengerjakan kuis, nanti selesai database-nya tidak sinkron, tidak tersimpan di database gitu. Mm-mm. Kemudian Ya benar. link dari Google Sheet kan dia masih random. Nah, bagaimana orang mengenal dari website ini gitu. Jadi sebenarnya itu yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Kenapa kok tidak mengoptimalkan dari LMS yang tersedia gitu. Kalau alasannya adalah ini ada kuis-kuisnya, justru malah di Classroom itu kan banyak kuis yang dia langsung database-nya dari kampus gitu. Kita nggak kalau apalagi Google Sheet kan temanya bukan untuk ini ya, untuk kuis-kuis. Dia kuisnya pun harus terpisah dari wishes dari mana gitu kan, beda-beda. Nah itu yang nanti perlu dipertimbang apa namanya dikuatkan kembali alasan-alasan itu gitu. Karena ini kan sebenarnya problemnya itu di bagian apa ini? Bentar, di ini apa tadi ya? Problemnya kan belum Belum tersedia, optimal yang ya belum optimalnya apa tadi Pak? Nah, pembelajaran digital berbasis konvensional pada mata kuliah Ilkom Pak. oke, pemanfaatan media pembelajaran digital. Coba saya Iya. tanya, eh, learning management system classroom ini bedanya dengan media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran digital. Apakah classroom itu media digital? Media pembelajaran digital. Kalau di classroom itu kan cuma di UIN sendiri, UIN Kudus sendiri cuma dia itu Google, hanya Maksudnya Google ya Site itu, apakah dia apa namanya sebagai media pembelajaran digital? eh,
sebenarnya untuk ini penyampaian informasi saja sih Pak itu Pak. Kan itu bisa ditambahkan materi juga gitu Pak. Oke, jadi media digital, media pembelajaran itu kan dia harus benar-benar terkait ya, memperkuat konsep yang kita jelaskan. Iya. Contoh misalkan kita menjelaskan tentang teknik public speaking, misalkan, oh kita butuh media simulasi, media untuk simulasi secara broadcasting misalkan. Jadi itu sebagai media yang untuk memperjelas konsep yang kita miliki. Jadi nanti coba di apa ya, dicari argumen ya bahwa ini adalah solusi dari media gitu. Media pembelajaran itu beda dengan alat pembelajaran ya. Kayak alat Hmm. pembelajaran kan kayak apa namanya proyektor, kemudian yang dia memang tidak terkait konsep, hanya sebagai ruang-ruangnya aja gitu. Tapi kalau media pembelajaran itu memang harus terkait dengan konsep yang ingin disampaikan gitu. Oke, itu sih Pak nanti bisa ditelah lagi biar nanti Iya, saat apa namanya pertanyaan itu di era bisa lebih bisa ini ya mendalam penyampaiannya. iya Pak. Oke. Yang belum ada matriknya juga belum, ini formatnya juga belum sesuai Pak. Nanti teman-teman juga sama ya, cek di buku panduan Pak. Nah, ini ya, apa Iya namanya? Pak. Di HRD. buku panduan ya, ini belum sesuai juga. Kendala antisipasi, oke ya. Referensinya jangan satu aja Pak, apalagi YouTube. Penulisan referensi untuk YouTube kan Iya tahu, Pak, belum belum selesai itu Pak. Kemarin ya masih kita kumpulkan ini kan belum clear semua. Terus juga nanti ini baru, ini kan kita Pak memakai yang Mendeley itu loh Pak. Boleh ya Pak berarti ya Pak? boleh, Baru tapi tak nggak harus pakai Mendeley, biasa oh, manual nggak apa-apa. belum selesai ini yang referensinya. Ya, kalau YouTube pun ada tata caranya sendiri ya, diakses Iya sih. tanggal berapa gitu kan, seperti itu. Kalau YIN sih jangan YouTube, tapi dari website officialnya aja gitu. Oh iya. Ini kan apa isinya YouTube, dia, Ini contoh dicontoh nganu Pak, video yang di formatnya itu loh Pak. Belum saya ganti. oh, Di cara tem menentukan ini. iya, yang di apa namanya? Di template apa jenis proposalnya itu belum Ya, tak ganti. harusnya kalau ini IAIN ya, ini harus Iya, tidak itu. ya belum tak ganti itu Pak. Hmm. Oke, ini banyak. Masih ini Pak, coba dibenahi lagi ya, Oh biar lebih nggih Pak. Siap ini Pak. lebih tertata gitu. Nanti apa namanya? Ini kementerian juga nanti dibuat spasi ya Pak. Kemudian numbering-numberingnya udah belum ini? Ya belum Pak, belum clear ini Pak. Ini Oke, hmm, ini juga sudah benar, tapi yang ini kan tidak di tengah juga di kanan atas. oke. Oke, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita coba lagi Budiah ya, Budiah Yakti. Oke, deskripsi isunya.
Ini belum ada keterkaitan agenda 3, baru faktanya aja. Ini juga bahas baru fakta, apa bawahnya belum ada ya. Jadi ini Ya. masih belum ada keterkaitan agenda 3. Analisis isu. Nanti siswa diganti murid aja. Ya. Indikator keberhasilannya belum ada. Matrik. Ini nilai beralatnya juga dibuat per blok ya, per tahapan, bukan per Iya, kegiatan. Pak. Merancang, membuat. Matrik rekapitulasi nilai dasar juga belum ada. Iya, Pak, belum. Oke, yang penutup. Nah, kita cek di bagian minimnya perbendaraan. Solusinya adalah betul. Oke, cukup sih. Baca sih pemasukannya. Iya, Pak. Pak, maaf, untuk judul itu siswa juga diganti murid nantinya, Pak. Ya, Baik. diganti. Oke, Iya, Pak. Terima atau kasih. misalkan gini nggak Bang, bahasa Inggris siswa MTSN 3 Rembang gitu. Ini kan nanti batasan di apa namanya realisasinya ya, itu sudah cukup Iya, Pak. juga. Jadi nggak terlalu panjang. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kok setia. Obsesi online untuk meningkatkan kedisiplinan, kehadiran. Ya, sebelumnya sudah ada. Dalam gimana Pak? Sebelumnya sudah ada absensi online berbasis barcode. Iya, cuman kurang maksimal Pak pemanfaatannya Pak. Jadi optimalisasi pemanfaatan Oke, platform absensi. Yang penting oke. yang benar presensi apa absensi, Pak? Di sini biasanya makanya presensi Pak. Ya, nanti coba dicari ya. Oke, Dicari, biasanya sih presensi gitu ya. oke. Ini eh, untuk meningkatkan kedi, apa namanya, untuk meningkatkan kedisiplinan ya. Kedisiplinan siswa gitu aja nggak apa. Oke, Kehadiran kan sebenarnya bentuknya ini. Kehadiran siswa, meningkatkan kedisiplinan siswa di Anman satu Kebumen gitu. oke. Dari deskripsi isunya, ini faktanya mana? Belum ada faktanya, Pak. Oh, belum ada Oke, oke, Iya, siap. ini juga nggak menggunakan yang ala kemarin, dihapusin nih, yang keterangan-keterangan ini. Oke, Deskripsi itu ada 4 hal, ada fakta, ada keterkaitan, oke, kemudian penyebab dampak. Nah, ini hanya penjelasan aja, oke, masih kurang. Ini dibuat tabel kayak gini, Pak, perangkaian. oke, Dibuat narasinya juga, keterangannya, kenapa satu, kenapa, kayak teman-teman yang lain itu. oke, siap. Nah, ini kan ngopi aja dari LK kemarin gitu, jadi belum dinarasikan kembali yang lebih seperti bentuk laporan, seperti teman-teman yang lain tadi. Itu ya, Pak. Iya, siap. Ini Fishbone juga diurai mana yang terselesaikan, mana yang enggak. Oke, Dasar. Nah, indikator keberhasilan juga belum ada. oh iya, oke, siap. Ini matriknya ngikuti dari mana ini, Pak? Jangan. Maksudnya pola ini ngikuti dari mana?
Oh, yang di panduan ini apa nggih? Yang penyampaian persepsi apa nggih? Oke, nah ini yang belum apa? Nggak mungkin kan kegiatan jumlahnya sama dengan tahapan kan? Oh iya, Iya kan? Kayak nggih. teman-teman yang lain ini udah cukup bagus kan? Kegiatan tahapannya ada berapa gitu. Oh iya, nggih, nggih. Kan nggak mungkin sebuah tahapan sama kegiatan itu sama gitu ya. Nanti dicek kembali. Ini juga dibuat pertahapan. Ini bisa nanti minta tolong siapa ini? Bu Eka, ini udah bagus. Saya tadi ya struktur matrik-matriknya. Nah, yang lain sudah pada bagus kok. Nanti Nggih. minta apa konsultasi dengan teman-teman yang sudah relatif lebih bagus itu. Itu Oke, Pak Eko ya. siap, Pak, siap. Jadwal. Ini dibuat strukturnya Pak. Dibuat seperti yang lain di template ya. Ada sini ada outputnya paling kanan. Strukturnya kayak gini. Oh iya. Ini kegiatannya kalau langsung sosialisasi ya. Proses itu kan ada perencanaannya, Hmm, kemudian aksinya, setelah aksi kan evaluasi kan itu Pak oh iya, sistemnya. oke. Jadi ini kegiatannya sepertinya belum sesuai Pak karena di sini kalau langsung sosialisasi, penyusunan SOP keterlambatan, jadi kayak nggak ada kaitannya. Harus Oh, kuen berurutan dia. Kayak gini kan, seperti emailnya Bu Eka kan, nah ada identifikasi awalnya, hmm, kemudian kegiatannya, kemudian evaluasi gitu. Ini kan oke, parsial. oke, siap, Pak. Nanti dicek kembali di bagian kegiatan ini belum sesuai. Oke, Ini kendalanya itu per kegiatan, Pak. oh iya, oke, Oke, nutup. Jadi ini kegiatannya belum sesuai, nanti disesuaikan kembali, Pak. Itu aja sih oke, oke, sebenarnya. oke, siap. Ini nggak usah dipetik. Eh, Nggih, Pak. Oke, udah bagus. Nanti fontnya disesuaikan ya, Pak. Masih ada yang area apa Nggih, namanya, nggih, Pak nggih. Suroman gitu. Nggih, belum. Mana? Pak hilang. Ini masih sebelahnya Bapak RA zaman. Oh, oke. Nggih, belum saya gabung. Mohon maaf. Oke. Nah, nanti ganti area semuanya. Nggih. Isu kan masuknya setelah profil, Pak. Bab 2. Oh nggih, Pak. Nggih, Posisinya masih salah. Nanti cek di ini, di panduan ya. nggih, Bapak. Oke, ini isunya udah ada fakta sama keterkaitan. Ini masih fakta ya. Narasi keterkaitan agenda yang ketiga belum ada, Pak. Nggih, Bapak. Ini kayak gini kan udah masuk. Yang atas tadi belum. Nggih. Kayak gini udah benar, semata SL. Tinggal dan fakta. Fakta kan udah ada. Gitu. Ini dirapikan lagi. Per Nggih, aspek Bapak. jangan hanya satu, Pak. Paling enggak dua atau tiga. Oh, Nanti dikasih tanda mana yang terselesaikan, mana yang tidak. nggih, Bapak. Dirapikan kembali seluruhnya. Pokoknya kalau ngopi dari internet, dari apa itu, Pak, kalau harus pastanya paste yang khusus ya, jangan langsung paste gitu. Dia akan diratakan kiri, dia akan pecah-pecah gitu. Nggih, Bapak. Value yang apa namanya, Visbonya udah dibuat narasi belum ya? Narasi mana yang terselesaikan, mana yang tidak, indikator keberhasilan juga belum ada. Nggih, Bapak.
Kan sudah nggak ada, Pak. Kemarin sudah saya Oh, sampaikan, nggih, yang nggih, sila itu kan nggak ada. nggih, nggih. Ini juga sama, problemnya apa kira-kira, Pak? Belum dibuat Nggih, belum per pertahapan. tahap nggih. Ya, Nggih. gitu. Nanti dibuat pertahapan. Jadwal. Oke, nanti buat areal semua sama numberingnya nanti disesuaikan ya, Pak. Nggih, Numberingnya Bapak. di pojok kanan Nggih, atas. nggih, terima kasih. Ada yang tanyakan, Pak Jaman? Nggih, cekap Bapak. Matur suwun. Oke, sama-sama. Bu Vidya. Ini ditulis lengkap ya, nanti NIP-nya juga. Ini kalau bisa jangan hanya ini ya Bu, strip-strip gitu. Kan numberingnya disesuaikan ya. 3A, kemudian apa namanya, bentuk satu kurung gitu. Numberingnya dicek kembali. Oke, Pak. Oke. Hmm. Sebenarnya ini menyelesaikan apa, Bu? Pripun, Pak? Sebenarnya ini menyelesaikan apa? Kelemahan problem solving siswa atau seperti apa? Ini tujuannya itu nanti guru itu bisa mengimplementasikan TIK adaptif sama mengintegrasikan coding di dalam pembelajaran, Pak. Terus eh, juga nantinya outputnya berharapnya adalah siswa itu dengan diterapkannya TIK adaptif dan literasi coding itu nanti berdampak pada keterampilan problem solvingnya siswa seperti itu, Pak. Jadi rencananya saya itu berarti nanti ada asesmen untuk menguji bahwa keterampilan problem solving siswa itu sebelum dan sesudah itu ada perubahan seperti itu. Jadi sebenarnya esensinya kan di sini problemnya kan ada dua ini ya. Pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan tiga dan belum maksimalnya keterampilan pemecahan masalah gitu. Ada dua isu dalam satu isu besar. Ada dua isu dalam satu isu besar. Nah, kalau di sini kan kita coba cek ya. Kita lihat judulnya ya. Nah, kalau dari judul ini, itu gagasannya adalah pemanfaatan TIK, kemudian apa isunya adalah lemahnya keterampilan pemecahan masalah gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah gagasan, ini adalah problem. Dan problem ini kan tidak selalu harus diselesaikan dengan TIK adaptif dan literasi coding. Nah, kan gitu. Nah, jadi kalau apa namanya, eh, misalkan melihatnya ini guru, jenengan guru TIK ya Bu ya. Oke, Pak. Jadi
Kalau seperti ini, maka yang menjadi core isunya itu apa namanya? Sebenarnya itu di lemahnya pemecahan masalah, tetapi di bagian metodenya adalah apa namanya lemahnya pemanfaatan TIK adaptif gitu. Jadi ini tulisannya adalah keterampilan pemecahan masalahnya, gitu ya Bu. Maksud Oh ya, iya, ini nggih. keterampilan pemecahan masalahnya lemah. Di sini adalah tetap ada adaptifnya. Baru solusinya ada untuk menyelesaikan ini kan belum optimal kan? Belum optimalnya keterampilan adaptif. Maka baru judul pemanfaatan TIK adaptif, optimalisasi pemanfaatan adaptif untuk menyelesaikan apa? Belum optimalnya keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Judulnya baru benar gitu. Bisa nggak? Dipahami nggak, Bu? Berarti itu, mohon maaf Pak, sebentar. Berarti nanti saya menambahkan metode seperti itu ya Pak ya? Di metodenya kan sudah ada ini. Lemahnya. Ini sudah ada. Ini Nggih. kan lemahnya ya, lemahnya strategi, pemanfaatan, coding, dan TIK adaptif kan sudah ada. Maka di isu ini sebenarnya adalah problemnya kan lemahnya keterampilan pemecahan masalah dari siswa. Salah satunya adalah belum optimalnya apa? Pemanfaatan TIK adaptif dan coding kan gitu, Bu. Nggih. Sebagai sarana gitu. Baru kalau itu dipilih seperti itu, ini saya contohkan ya, misalkan lemahnya, misalkan gitu ya, ya. Nanti berarti saya tambahkan. Nah, jadi baru judulnya benar. Ini adalah solusinya, ini adalah problemnya gitu, Bu. Dipahami kira-kira ada gambaran nggak? Jadi ini sudah benar, nggak apa. Ya Maksudnya Pak. biar nanti tidak muncul pertanyaan lagi. Maka di sini nanti fokus saja di lemahnya keterampilan pemecahan masalah siswa gitu. Tidak mengungkap dulu tentang coding. Baru ini juga sama. Nanti di sini di bagian ini kan sudah bagian ini kan dihapus ya lemah. Misalkan ini kan lemahnya ya. Nah, ini kan baru solusinya adalah gagasan kreatifnya adalah untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dan dengan berinisiatif untuk apa ini menguatkan apa tadi optimalisasi apa tadi coding dan TIK adaptif baru judulnya benar gitu. Oke. Nah di bawahnya baru benar semua gitu. Maksud saya gitu. Oh iya Pak. Seperti Ya, itu. Nah, kira-kira dipahami Bu? bisa Pak. Nggih, berarti Ya saya masih kurang tepatnya di isunya itu, isu. benar. Baru di Nggih. kegiatannya nyambung. Oh ini solusinya adalah TIK adaptif, pencerahan bahan. Ini sebagai sebuah gagasan besarnya gitu. Evaluasinya harus ada. Evaluasinya apa tadi? Evaluasi problem solving harus ada. Evaluasi yang khusus problem solving. Itu ya, Bu. Karena kan ini untuk meningkatkan Jadi, problem solving, harus ada pre-post terkait dengan problem solving. ya, dapat tesnya. Iya, kan untuk meningkatkan kan before after-nya. Kemudian di sini juga masih problem di pertahapan harusnya ya, Bu. Kayak Oke. teman-teman yang lain. Gitu. Oke, ini eh, kendala matrik nilai dasarnya belum ada ya. Sama Belum untuk ada. metodenya. Numbering juga belum ada. Fontnya dibuat ke Arial nanti. Oke, ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu Vidya. Cukup, Bu Vidya. Baik, Bu Vidya. Cukup ya. Sudah ada gambaran ya, Bu Vidya. Ya, mungkin itu yang paling logis ya, karena kan menggunakan solusinya TIK adaptif, kemudian solusinya menyelesaikan core isunya gitu.
Koreksinya adalah rendahnya apa tadi? Problem solving siswa. Seperti itu. Oke, suaranya pelan-pelan. Suaranya pelan. Sudah oke ya, Bu Fiti ya? Pripun? Sudah ada pertanyaan? Sudah, Pak. Saya Sudah sudah. ya, baik. Matur nuwun, Pak. Oke, sami-sami. Sudah semua teman-teman ya kayaknya ya. Ada yang terlewati? Pak Anam belum kayaknya, Pak. Saya belum, Pak. Pak Anam Sebentar. belum, Mana Pak. Ini saya nilainya? proses. Pak, tak kirim bentar, Pak. Shit. Oh, Bukan alah. Proses kok. Ini, Pak. Enggak, Pak. Ini Proses sudah aja. proses pengiriman, Pak. Ini ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tenang, tenang. Jangan grogi, jangan. Nah, Mana? Belum ada ini. Ini baru ya. Oke, Pak Anam, saya buka dulu. Yang dioptimalkan itu motivasinya apa? Ice breaking-nya, Pak. yang dioptimalkan ice breaking-nya, Pak. Pengumpulan ice breaking-nya, Pak. Jadi kan harusnya optimalisasi media apa ini? Oh, kebalik, J. Jenengan membuat apa dulu ini? Saya rencana itu mengumpulkan ice breaking dalam bentuk Google Drive itu dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar, Pak. Bentar. Ice breaking dalam bentuk dalam Google Drive. Maksudnya gimana? Coba Saya ceritakan. mengumpulkan, Pak, mengumpulkan ice breaking, kemudian saya simpan di Google Drive. Itu nanti sasarannya adalah untuk bisa digunakan untuk seluruh Bapak Ibu guru, Bapak. Jenengan guru bahasa Indonesia loh. Maksudnya kaitannya sama konten materinya apa, Pak? Sebagai guru bahasa Berkaitan Indonesia. begini, kan seluruh apa sebagian besar siswa di sini itu memang latar belakangnya dulu Pak ya. Latar belakangnya atau faktor muncul isunya ini saya amati dari observasi itu sebagian besar itu siswanya sekitar 70% tuh siswanya atau muridnya bermukim di pondok maupun asrama. Sehingga dari hasil observasi ketika sudah memasuki jam ke-6, ke-7 atau jam-jam siang itu siswa itu mulai itu Bapak, mulai ngantuk. Nah, Ya, kenapa tidak gini aja? Optimalisasi atau apa namanya? Optimalisasi ice breaking. Ice breaking itu bukan disimpan di Google Drive, Pak. Tapi ice breaking itu kan diimplementasikan di kelas. Baru siswa itu termotivasi dan konsentrasi belajar gitu. Kalau dia di pondok, bagaimana memastikan dia itu lebih konsentrasi belajar? Yang namanya belajar itu kan aktivitas di kelas. Mungkin teman-teman juga pikirannya sama ya. Saya juga kaget ada kata-kata di Google Drive untuk penyimpanan aja. Nah, kalau itu adalah motivasi dan konsentrasi, gini aja optimalisasi ice breaking, ya. Optimalisasi ice breaking untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar siswa iman satu Tegal gitu. Tidak gimana, Pak? Jadi tidak sekedar disimpan. Nggih, maksudnya saya nanti saya gunakan Google Drive itu adalah eh, kaitannya dengan nilai Smart ASN itu Pak. Oh, nggak perlu nanti itu hanya apa namanya? Tidak harus kan. Jadi kalau konteksnya dulu, konteksnya kan jangan maupun problemnya itu apa? Problemnya itu kan lemahnya motivasi dan konsentrasi belajar. Nggih. Jadi solusinya adalah dengan apa? Menggunakan ice breaking khusus gitu kan. Solusinya Nah, kan itu. nah, kemudian kenapa selain itu supaya bisa digunakan oleh seluruh Bapak Ibu guru yang ada di MAN begitu Bapak. Nah,
Konteksnya nanti ini tidak ke bahasa Indonesia, jenengan. Tidak ada, coba saya cek lagi ya isunya. Media bersama. Ini yang menjadi problem ini. Dengan bagaimana mengukur peningkatan motivasi. Tidak seketika ini kan problemnya ini kan belum adanya media bersama ya. Hasil pengamatan, siswa kan kurang fokus pembelajaran, tetapi kenapa jenengan malah menyediakan ruang bersama gitu. Maksud saya gini, ini kan tiga hal yang berbeda. Ruang bersama, ice breaking, motivasi belajar, konsentrasi belajar siswa atau murid gitu kan. Iya. Itu kan cenderung monoton. Maka solusinya bukan ke pembuatan drive-nya. Sebenarnya problemnya kan adalah apa? Lemahnya motivasi siswa ini semuanya itu. Tidak ada narasi ice breaking sama sekali di sini ya. Ya kan? Tidak Iya ada itu narasi isunya. fakta. Jadi faktanya itu sebenarnya adalah lemahnya motivasi dan konsentrasi belajar siswa, Pak. Itu. Nah, nanti kalau jenengan fokusnya di pembuatan link drive, bagaimana jenengan mengukur motivasi belajar siswa, konsentrasi, kan harus ada prepostnya. Kalau jenengan buat banyak kelas, itu bagaimana nanti pengukurannya. Kalau saran saya sih, problemnya adalah ini, lemahnya motivasinya. Solusinya jenengan adalah nantinya adalah penggunaan ice breaking khusus, misalkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Itu akan jauh lebih mudah implementasi ini nanti problemnya di saat aktualisasi biasanya karena terlalu luas ya. Atau seperti apa argumen dari Oke. jenengan? Eh, Mengapa saya ada apa Pak eh, punya ide untuk mengumpulkan di Google Drive, kemudian itu saya melihat apa kemarin beberapa poin yang dinilai yang jenengan share kemarin salah satunya itu aktualisasi itu bisa dirasakan oleh seberapa besar bisa dirasakan oleh instansi itu, Pak. Kalau saya hanya mengukur untuk pelajaran bahasa Indonesia saja, itu kan lebih terbatas begitu, Pak. Ya, justru malah khusus jenengan kan nanti implementasinya bagaimana? Implementasi sebenarnya akan jauh lebih spesifik, akan jauh lebih mudah pengukuran, Pak, sebenarnya konteksnya. Nanti pengukuran jenengan bagaimana? Saya coba misalkan jenengan membuat link drive. Sekarang saya tanya bagaimana jenengan melakukan pengukuran peningkatan motivasi dan apa minat siswa misalkan. Itu gimana caranya? Dengan cara mengambil beberapa sampel dari beberapa guru, Pak. Beberapa guru saat mengajar, kemudian saya apa namanya mintai data dengan observasi wawancara ataupun observasi secara langsung, bisa juga lewat Google Form yang nanti saya buat untuk mencari data itu. Nah, di kelas lain, apakah mereka juga mengalami hal yang sama? Motivasi sama apa namanya motivasinya juga lemah. Iya, Pak, dari Nah, apa namanya isu ada betul. data nggak di sini? Data di sini. Data kelas-kelas lain yang mereka memang lemah gitu, Pak. Nah, kalau ada data, eh itu bisa di ini ya dibuat argumen gitu. Itu sih Pak yang saya coba menguatkan jenengan itu adalah eh, apa argumen itu ya, argumen yang perlu dipertahankan itu. Nah, itu jadi jenengan harus punya data semua kelas yang lain datanya bagaimana dia dikatakan motivasinya lemah. Datanya seperti apa? Apakah hanya asumsi ataukah benar-benar itu fakta yang bisa ditunjukkan itu? Oke. Saya akan nanti mencari alat untuk itu, Pak, untuk Nah, oke. mencari Sip. datanya, Pak. Oke. Tapi tapi untuk sementara hasil apa ya? Hasil ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu guru, memang isu tersebut dialami oleh eh, sebagian besar kelas, begitu, Pak. Oke.
sebenarnya jenengan faktanya langsung implementasi ke guru malah bagus. Selama ini guru belum punya media ice breaking malah bagus, nggak usah sampai ke Oh, siswa. sebagai kambing hitam siswa Pak ya. Kambing hitam apa? Malah Objek malah siswa. susah jenengan. Fokus saja di selemahnya ketersediaan dokumentasi ice breaking oleh guru-guru di Man 1 Tegal. Malah enak jenengan. Ngoten, Pra- nggih. jadi nggak usah ke peningkatan motivasi, malah lebih susah nanti. Jadi lebih fokusnya ke guru-guru yang lain gitu, seandainya jenengan mau mengambil dokumentasi ice breaking gitu, Pak. Saran saya seperti itu. Monggo nanti di apa namanya ditimbang-timbang lagi ya, Pak, gitu. Nggih, Pak. Biar nanti maksud saya biar nanti jenengan nggak kesulitan pada saat rancangan aktualisasinya gitu. Apa namanya? Di realisasinya. Nggih. Oke, itu yang perlu ditegaskan dulu, Pak. Apa kalau di sini kan sudah sesuai ya bikin bagiannya ke kerangka berpikirnya dulu gitu. Kalau itu memang seperti itu, saran saya itu aja. Fokuskan aja di gurunya, ketersediaan dari link black apa namanya ini ya SPK gitu. Itu Pak Anam. Ya, Pak Pala, Ya, biar nanti lebih mudah gitu, nggak kesulitan gitu. Jangan kalau mengukur motivasi siswa semua kelas kan juga susah. Nah, penting selama ini guru-guru belum ada ya dokumen untuk mereka ice breaking gitu kan. Nah, itu yang sebagai objek peningkatannya ketersediaan fasilitasinya adalah guru-guru yang ada di sekitar jenengan aja, nggak sampai ke siswa gitu. Jadi outputnya adalah ketersediaan database ice breaking gitu breaking. misalkan. Gitu aja. Mungkin itu teman-teman ya. Nggih, Pak. Ya, saya mau lanjut kegiatan yang lain. Terima kasih, sukses selalu, keren-keren semuanya. Nanti lebih disempurnakan paparannya, jangan lupa ya, 7 menit nanti. Untuk slide-nya dibuat hanya 7 menit. Seperti itu. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Aulia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tap reaction dong teman-teman. Ih, mantap. Alhamdulillah ya, sudah siap untuk seminar. Udah siap. Siap kok. Siap nggak siap? Harus siap Harus dong. siap. Oke, saya izin sebentar ya, mau lanjut ke meeting jam 14.15. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke. Kasih, Pak. Salam. Nggih. Matur nuwun Nggih, sangat matur Bapak. suwun Pak Fala Sama-sama atas nih. pembelajaran Sehat-sehat nggih Pak Fala pada nggih. nggih, Siap. pada Amin. hari ini. Nggih, mungkin Bapak bisa melanjutkan aktivitas Oke. selanjutnya yang sudah banyak menunggu mungkin nggih, Oke. Pak. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, adakah yang mau ditanyakan? Ayo, tanya-tanya, mau tanya apa? Jangan tanya Bu, materi, mau tanya tanya materi Bu. aku nggak tahu. Boleh nggak kalau nggak usah rancangan, nggak usah Apa materi nggak yang denger lulus Mbak? aja Bentar, Bu. lagi ada perbaikan ngelas ini loh, berisik. Aku nggak denger apa? Ngelasan. Apa Mbak? Nggak usah pakai kayak gini terus hilang C-nya gimana Bu? Sulapan itu namanya Mbak. Nggak apa-apa, semangat ya teman-teman. Untuk apa namanya, tadi itu ada yang tanya ke saya mengenai data mentor ya, untuk yang surat tugas. Itu tadi kelompok berapa saya itu lupa. eh Menginformasikan bahwa ada kendala dalam mengumpulkan surat tugas mentor. Nah, dari kelompok ini kira-kira ada kendala juga nggak? Nggak ada ya, aman ya? Belum. Aman Sementara semua belum, ya? Pak. Tara aman Belum Mbak. minta. Alhamdulillah Nanti, kalau aman, bisa Bu, segera dikumpulkan dokumen-dokumen persyaratannya, kemudian diupload di link yang sudah diberikan. Biar nanti hari Senin tuh udah tinggal mikirin seminarnya aja, udah nggak mikirin persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Gitu ya. Siap. Oke.
penguji. Bu Alia menentukan berarti yang mengumpulkan itu adalah kita atau pihak Iya dong, instansi. kan itu di-upload ke link kan, yang di surat Hmm, pemanggilan itu toh. Oh, Yang upload Iya, kita atau mentornya langsung, Bu? Hmm, Soalnya tadi mentor saya kayaknya mentor saya yang ngisi Mbak tadi Mbak. soalnya kenapa? Tadi katanya mentor saya mentornya yang mau ngisi sendiri katanya. Oh gitu, soalnya data-data Heeh, pribadi ya. betul sekali. Iya, ya udah kalau memang mentornya menyanggupi ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? untuk jadwal seminar masih sesuai jadwal ya, Bu ya? Iya, sejauh ini belum ada perubahan, berarti masih sesuai. Senin kan? Senin ya, Bu ya? Ya, nanti Senin. Berarti Daftar kita penguji dan moderatornya sudah tahu belum? belum. belum. Ya, Untuk nanti tak pengujinya info siapa, ya. Bu? Kalau enggak, biasanya paling nanti di info di grup komunitas. Nanti berarti yang disiapkan adalah RA-nya dan PowerPoint-nya ya, Bu. Iya, sama semangat dan mentalnya juga dong. Semangat dan mentalnya. Iya Sem- toh, nanti berarti ditanya-tanya penguji kan. semangatin dong. bimbingan itu bimbingan sebelum seminar berarti sudah selesai hari ini gitu Bu Aulia. Ripon? Bimbingan dari coach hari ini terakhir berarti Iya sebelum dong, hari seminar ini terakhir. Harusnya kan jadwalnya kan Jumat ya. besok. Ya, Ya, diajukan hari ini mungkin pertimbangannya biar teman-teman masih punya banyak waktu untuk merevisi gitu, biar nggak terlalu mepet. Iya. Makanya dialihkan. Udah, ini waktunya bisa ndang digunakan untuk merevisi rancangan aktualisasinya ya. iya Oke, berarti Mbak. diakhiri sekarang ya. Oke, Iya. Mbak. Oke, Terima kasih, Mbak. oke. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti pas Waalaikumsalam seminar. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mbak. Oke. Iya.